Hai hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story. Oh ya, buat teman-teman, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Novel kali ini berjudul Cinta Terhalang Takdir. Please listen carefully and happy watching. Part 2. Maaf, Anda siapa? Tanya Dina yang benar-benar tidak mengenali seseorang yang datang tersebut. Seorang wanita cantik, bergaun maron dengan rambut terurai bergelombang. Boleh aku masuk? Tanya wanita yang tak lain adalah Laras. Tapi, Anda siapa ya? Maaf, tapi kami nggak bisa masukin sembarangan orang ke rumah kami. Tolak Dina dengan santun, hingga wajah Laras terlihat tidak nyaman. Oke, aku kesini mau bicara sama kamu. Kenalin, aku Laras. Sayang, siapa yang datang? Suara Ray menghentikan ucapan Laras yang langsung melihat ke arah belakang Dina. Ray terlihat berjalan mendekati mereka, dan Ray sangat terkejut saat melihat Laras yang ternyata datang. Ini sayang, ada Mbak ini. Katanya mau bicara sama aku, tapi aku nggak kenal sama dia, ucap Dina. Hai Ray. Maaf ya. Baru aja kita ketemu tadi, tapi aku terpaksa ke rumah kamu, ucap Laras tersenyum. Jantung Ray berdegup kencang. Dia sangat yakin bahwa Laras pasti sengaja datang untuk memberitahu Dina tentang hubungan mereka. Dan rumah tangganya bersama Dina bisa saja hancur saat itu juga. Ini rekan kerja aku sayang. Mungkin dia kesini karena aku cepat pulang tadi, ucap Ray gugup dan berbohong. Iya, aku rekan kerja Ray, sekaligus mantan selingkuhan dia, balas Laras yang membuat Dina langsung menatapnya terkejut. Dia menatap Laras dan juga Ray secara bergantian. Maksud kamu apa? Tanya Dina. Kamu tanya sendiri aja sama suami kamu. Aku juga mau lihat apa dia berani jujur atau masih mau berusaha menutupi fakta yang sebenarnya. Balas Laras tersenyum menatap Ray yang semakin gugup. Ray, maksud dia apa? Dia selingkuhan kamu itu maksudnya apa? Aku yang bodoh atau kamu yang membodohi aku selama ini? Dina menatap Ray dengan perasaan kecewa dan teramat marah. Aku bisa jelasin sayang, tapi sebelumnya aku mohon kamu tenang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik, ucap Ray memegang tangan Dina yang langsung dihempaskan dengan keras. Berarti benar? Tanya Dina mulai berkaca-kaca. Udahlah, ngaku aja. Baru tadi pagi kami putus. Salah kamu sendiri, Ray. Aku selama ini udah sabar menutupi hubungan kita dari istrimu ini. Tapi kamu malah meninggalkan aku begitu saja. Ungkap Laras lagi yang semakin membuat Dina terluka. Tadi pagi? Kalian baru putus tadi pagi? Berapa lama kamu hianati aku? Sayang, aku minta maaf, tapi tolong kita bicarakan baik-baik dulu, pinta Ray. Kamu mau jelasin apa sama istri kamu ini? Kamu mau bilang kalau kamu hilaf? Hilaf itu gak mungkin sampai berbulan-bulan.
Lagi-lagi Laras seolah semakin menancapkan duri satu persatu dalam hati Dina, dan juga rumah tangga Dina bersama Ray. Dia sangat marah karena ditinggalkan begitu saja dan membuat hatinya sangat terluka. Hingga dia sengaja ingin menghancurkan rumah tangga mereka dan membiarkan Dina mengetahui semuanya, agar Dina juga merasakan luka yang dia rasakan. Terutama Ray. Baginya, Ray pun harus terluka karena ulahnya. Sudah, cukup. Kamu sudah mengatakan semuanya kan? Atau kamu mau bilang kalau kamu sudah tidur dengan suami aku? Kalau tidak ada lagi yang perlu aku tahu, aku minta kamu pergi sekarang dari rumahku. Sebelum aku panggil orang-orang sekitar sini untuk mengusir kamu. Ucap Dina dengan tegas. Dia sudah cukup terluka dan tidak ingin mendengarkan lagi ucapan Laras yang akan semakin banyak melukai hatinya. Baiklah, aku bisa pergi sendiri. Aku memang kesini cuma mau mengungkapkan kebenaran. Harusnya kamu berterima kasih sama aku karena aku memberitahu kamu semuanya, balas Laras. Oke, terima kasih. Sekarang silakan pergi. Ucap Dina sangat tegas dengan tatapan merah padam. Laras sudah cukup merasa puas melihat hubungan Dina dan Ray di ambang kehancuran. Dia pun pergi, meninggalkan rumah itu. Setelah Laras pergi, Dina akhirnya menumpahkan air matanya yang sedari tadi tak terbendung lagi. Sayang, aku minta maaf. Aku mau jelasin semuanya. Aku memang salah dan aku menyesal, ucap Ray. Namun Dina tak mengatakan apapun dan langsung berjalan masuk menuju tangga rumah itu. Ray yang tak ingin menyerah langsung berjalan cepat mengejar Dina dan menarik tangannya. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Ucap Ray lagi, yang malah semakin merobek luka dalam hati Dina. Lepasin aku. Biarkan aku sendiri. Aku butuh sendiri. Aku akan bicara ketika aku sudah tenang. Jangan memaksakan sesuatu sekarang, atau semuanya benar-benar akan hancur. Balas Dina dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ray melepaskan tangan Dina perlahan. Dia mengerti apa yang Dina rasakan saat ini pasti sangat hancur dan kecewa. Baiklah, aku akan kasih kamu ruang untuk sendiri dan memikirkan semuanya. Sekali lagi maafin aku. Aku menghargai apapun keputusan kamu nanti. Ucap Ray menatap Dina dengan perasaan ikut terluka. Dina tak mengatakan apapun lagi dan langsung melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, dia menangis sejadi-jadinya. Hingga suara tangisannya terdengar oleh Ray yang berada di luar. Ray ingin sekali menyusul ke kamar dan mengetuk pintu kamar itu.
Tapi dia mengingat keinginan Dina untuk sendiri dulu, hingga Ray mengurungkan niatnya. Dia terpaksa menahan keinginannya untuk menemui Dina. Selama ini, Ray tidak pernah menyakiti hati Dina. Dia tidak pernah mau membuat Dina menangis. Tapi kali ini, kesalahannya benar-benar fatal dan bahkan membuat pernikahannya diambang kehancuran. Maafin aku, sayang. Aku tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi saat aku menjalin hubungan dengan Laras. Aku bahkan mengira kalau aku mencintai Laras. Tapi ternyata kehilangan kamu jauh lebih menakutkan. Karena kenyataannya aku tidak pernah bisa membagi hatiku untuk wanita lain. Aku hanya mencintai kamu, Dina. Ucap Ray terpuruk dan menyesal. Dia ingin sekali mengatakan itu langsung pada Dina, tapi tidak ada pilihan lain saat ini selain membiarkan Dina sendiri dulu dan menenangkan diri. Hingga malam hari, Dina tak juga keluar dari kamarnya, hingga membuat Ray merasa resah. Dia pun mencoba mengetuk pintu kamar itu, berharap Dina mau membukanya. Dina, kamu baik-baik aja kan? Ya, aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja karena ulahku. Tapi please buka pintunya. Ini sudah malam dan kamu belum makan dan minum. Ucap Ray khawatir. Berkali-kali Ray mengetuk pintu dan memanggil, tapi Dina tetap tak membuka pintu itu. Bahkan tak ada respon sama sekali. Mata Dina masih basah karena terus menangis. Dia hanya mendengar ketukan itu, tapi tidak kuat hati untuk melihat wajah Ray. Dia benar-benar masih tidak menyangka Ray mengkhianatinya. Apalagi selama ini Ray tak pernah berubah sikap. Atau mungkin dia yang tidak menyadari, karena Ray selalu sibuk dengan pekerjaan dan pulang malam, hingga Dina tak begitu memperhatikan perubahan Ray. Dia hanya percaya bahwa Ray memang sibuk bekerja. Sayang, buka pintunya. Kamu boleh masih marah sama aku, tapi aku gak mau kamu sakit karena belum makan apapun. Ucap Ray lagi yang masih berdiri di balik pintu. Karena tak ada jawaban, Ray akhirnya turun ke dapur untuk memasak makanan kesukaan Dina, agar Dina mau makan. Dia memasak nasi goreng seafood dengan sayuran dan omelet, kemudian membawanya ke atas. Dia begitu peduli pada Dina yang belum makan, sementara dia sendiri juga belum makan apapun. Dina, ini aku masakin nasi goreng. Kamu buka dong. Aku gak akan ganggu kamu. Aku cuma mau kamu makan. Kalau kamu gak makan, aku juga gak akan makan. Ucap Ray sambil berdiri memegang nampan yang di atasnya sudah ada makanan dan minuman untuk Dina. Dina, aku mohon buka pintunya. Pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Dina berdiri di sana dengan mata yang masih basah. Wajahnya nampak lemah tak bersemangat. Akhirnya kamu buka pintunya. Aku khawatir banget, sayang. Ucap Ray merasa lega. Kita perlu bicara penting tentang hubungan kita sekarang. Ucap Dina dengan tegas. Seketika Ray mengatur nafas dengan perasaan cemas. Dia sangat takut jika Dina memilih untuk berpisah dan meninggalkannya.